Untuk kamu yang ingin punya bisnis milik sendiri dan jalankan sendiri, tapi tidak punya modal. Dengarkan cerita saya sampai selesai. Kamu mungkin bisa mendapatkan ide untuk mencapai impian kamu. Belajarlah dari cara anak muda ini. Saya pernah mengenal dia, seorang anak muda yang baru tamat kuliah. Anak muda ini adalah anak kos, asal dari Sumatera Utara, menamatkan kuliah di Jakarta. Orang tuanya mengatakan, kalau sudah tamat kuliah, cepatlah cari kerja, karena orang tuanya tidak sanggup untuk biayakan dua anak yang kuliah. Jadi setelah dia tamat, orang tuanya akan membiayai lagi adiknya yang baru masuk kuliah di Bandung. Dengan keyakinan penuh atas prestasi yang dia miliki, dia mulai melamar pekerjaan ke kantor-kantor yang menjadi pilihan dia. Di awal tahun 2000-an saat itu orang melamar pekerjaan masih mendatangi kantor-kantor. Satu kantor, dua kantor, tiga kantor yang dia masuki, semuanya dijawab belum ada lowongan. Dia mulai ragu dengan pilihan pekerjaan dia. Kemudian dia berkata, kalau tidak ada pekerjaan di kantor-kantor besar, saya coba di kantor-kantor kecil saja. Lalu dia masuk lagi ke kantor-kantor kecil. Tidak juga ada lowongan. Kemudian dia berkata lagi dalam hati, kalau tidak dapat pekerjaan sesuai jurusan kuliah saya, ya sudahlah, kerja apa saja jadi. Lalu dia mulai melamar ke toko-toko. Ternyata tetap tidak ada lowongan. Semua usaha pada saat itu melakukan pengetatan biaya, karena masih situasi krisis moneter. Dia lalu berkata lagi dalam hati, hari ini sudah 12 tempat saya datangi. Belum juga dapat pekerjaan. Kalau yang ke-13 ini belum juga dapat, maka bisa celaka 13 lah saya. Gimana mau hidup di Jakarta? Setelah berdoa sejenak, anak muda ini lalu masuk ke sebuah kantor. Dia bertemu dengan seorang ibu. Dia menyampaikan maksud dia kepada ibu ini, bahwa dia mau memasukkan lamaran kerja. Si ibu bertanya, kamu tamatan apa? Desain interior, Bu, katanya. Lalu kenapa kamu melamar ke sini? Anak muda menjawab, saya sudah masuk 12 kantor hari ini, Bu, dan tidak ada satupun yang memberi harapan saya bisa kerja. Saya betul-betul butuh pekerjaan. Si ibu kaget sekali. Masuk keluar kantor 12 tempat di Jakarta ini tidak mudah loh. Dan mental ditolak sampai 12 kali, itu luar biasa. Kuat sekali. Lalu si ibu tanya, kalau kamu bertemu orang lagi menawarkan produk kamu, belum ada yang beli, tapi kamu tetap dibayar, apakah kamu mau? Saya kasih kamu 1 juta dulu. Mau, Bu, katanya. Asal saya punya kerjaan saja, saya mau. Oke, baik, kata si ibu. Besok kamu mulai kerja, datang dengan pakaian rapi, pakai sepatu dan wangi. Nah, besoknya pagi-pagi anak muda sudah datang. Dia di-training oleh si ibu. Apa produknya dan apa yang mesti dia sampaikan ke calon klien. Setelah latihan bolak-balik di kantor dengan beberapa orang, mulailah anak muda ini disuruh praktek ke lapangan. Sehari dia harus ketemu 10 orang untuk menyampaikan apa yang dia latihan di kantor. Dia disuruh ke pasar gelodok. Nah, mulailah si anak muda mempraktekkan ilmu yang dia dapat. Dari mulai buka toko-toko di gelodok, dia sudah mulai ketemu engko-engko dan encik-encik gelodok. Sampai jam 3 siang, dia harus balik ke kantor dan evaluasi pekerjaan dia hari ini. Kata dia, ada 1 orang yang tertarik, Bu. Ini namanya, ini nomor telepon tokonya. Oke, kata si ibu. Lalu besoknya anak muda ke gelodok lagi. Praktekkan lagi ke 10 orang. Jam 3 dia balik lagi ke kantor untuk ketemu ibu dan evaluasi lagi. Hari ini ada 2 orang, Bu, yang minta dijelaskan lebih detail produk kita. Besoknya ada 2 lagi yang minta dijelaskan. Demikian seterusnya hari-hari yang dijalani anak muda ini. Tanpa terasa sudah 1 bulan. Saatnya terima gaji. Si ibu kasih gaji dia 1 juta. Lalu kemudian memberi lagi 10 juta. Ibu mengatakan bahwa itu adalah bonus dari hasil kerja kamu, anak muda. Anak muda bingung. Dia tidak merasa berbuat apa-apa. Kok bisa dapat bonus sebanyak itu? Lalu si ibu menjelaskan pada si anak muda bahwa orang-orang yang minta dijelaskan lebih lanjut sudah dikunjungi si ibu. Dari penjelasan si ibu, orang itu bersedia mengambil produk yang ditawarkan. Karena setiap hari anak muda selalu jelaskan ke 10 orang, maka orang yang mengambil produk pun banyak. 1 bulan itu ada 18 orang yang beli. Si anak muda sangat tertarik dan menanyakan lebih detail lagi ke si ibu. Bagaimana dia bisa jadi seperti ibu. Si ibu pun menjelaskan apa profesi yang dijalani, yaitu sebagai agen asuransi. Lalu anak muda didaftarkan secara resmi menjadi agen asuransi. Dan dia makin terkenal dan makin dikenal di pasar gelodok. Karena tiap hari menampakkan muka di sana.
Makin lama makin profesional. Dan anak muda ini mulai mengembangkan bisnisnya dengan mengajak nasabah-nasabah dia di Glodok untuk menjadi agen asuransi juga. Karena orang sudah banyak kenal dia, anak muda ini sering dicari-cari calon klien dia untuk beli produk asuransi. Dari hasil komisi yang dia terima, anak muda ini bisa membeli rumah-rumah kecil. Lalu dia desain sesuai keahlian dia. Kemudian dijual lagi. Lalu beli lagi, jual lagi. Desain lagi, jual lagi. Sampai rumahnya banyak yang dia desain-desain. Luar biasa. Saya kagum sekali dengan cerita dia. Terakhir saya dengar dia sudah memiliki banyak properti yang dijual belikan. Kadang-kadang teman-teman ya, untuk mencapai impian kita tidak selalu harus berjalan di jalan raya yang mulus. Bisa melewati lorong-lorong dulu, jalan tikus dulu untuk bisa sampai ke tujuan. Anak muda ini siapa sangka, tamatan desain interior, tidak ada modal untuk buka usaha sendiri untuk desain-desain rumah dan dijual lagi. Kalau anak muda tadi jadi kerja sebagai karyawan, belum tentu dia bisa beli-beli rumah dan desain, lalu jual. Nah, sudah cari pekerjaan, tidak ada yang terima. Ketemunya jadi agen asuransi. Dari komisi agen asuransi, dia bisa beli rumah, lalu didesain dan dijual lagi, sampai memiliki banyak properti. Kalau kamu sendiri bagaimana? Apakah sudah tercapai impiannya?